Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya, channel belajar desain menggunakan SolidWorks, teman-teman. Oke, jadi pada video kali ini kita akan sedikit berbeda karena di sini kita akan membuat suatu produk yang berupa keychain ya teman-teman, atau gantungan kunci. Oke, jadi sebelum kita mulai videonya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama saya. Halo teman-teman, nama saya Yazid. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Diponegoro dalam program studi teknologi rekayasa otomasi. Oke teman-teman ya, jadi pada video kali ini kita akan membagi ke beberapa proses, mulai dari proses pembuatan desain, lalu proses laser ya teman-teman. Oke, jadi disclaimer aja teman-teman ya, untuk desainnya kita tidak akan sama dengan desain pada proses lasernya nanti, karena saya tidak merecord ya bagian proses dalam saya pembuatan kemarin gitu. Jadi sekarang ya kita akan membuat desain baru namun dengan langkah-langkah yang masih sama teman-teman. Oke, jadi ya kita akan membuat desain awalnya menggunakan SolidWorks dan nantinya kita akan konversi ke Corel Laser ya teman-teman. Nah itu software untuk kita melakukan atau menghubungkan antara alat dan juga laptop kita gitu ya. Oke, jadi kita akan membuat terlebih dahulu desain dari gantungan kunci yang akan kita buat, yaitu berupa nama yang ada pada tengah-tengah teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya akan membuat garis, lalu for construction teman-teman. Lalu di sini saya akan menambahi suatu teks, kan nanti kita akan buat suatu gantungan kunci yang tengah-tengahnya ada nama teman-teman. Maka dari itu di sini kita akan menuju ke sketch, lalu di sini ada teks ya teman-teman, atau yang gambarnya A, lalu kita pilih yang ini. Sorry, saya akan ukur dulu ini teman-teman. 54 ya. Oke, 54. Lalu kita akan beri nama di sini. Bagus. Kita akan pilih font, ini bebas, terserah kalian mau pilih font yang mana. Cuman saya akan memilih font ini teman-teman, yang miring seperti ini. Lalu untuk ketinggiannya 14. Oh kurang. Oke, 16.5 ya teman-teman. Oke, kalau udah kalian centangkan aja. Di sini kalau udah kalian extrude bos bagian teksnya dengan ketebalan 5 misal ya, atau 7. Lalu kalau udah kalian centangkan aja. Nah, ini kita akan sketch lagi untuk bagian dalamnya ya, bagian sini ya teman-teman. Oke, jangan lupa teman-teman, ini selalu ketempel ya teman-teman. Kalau nggak ketempel nanti dia akan gagal. Ini seperti ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu nanti akan ke bawah. Oke. Oke, kalau udah di sini tinggal kita orang. Nggak usah. Ini tinggal kita sambungin. Nah, kalau di sini tinggal kita offset entities. Ya, di sini kita beri 3 cukup kali ya. Jangan kita reversein. Salah teman. Jadi ini tidak boleh terlalu panjang. Jangan 1 deh, 0.7. 0.5. Coba 0.5. Kita extrude aja dan kita oke. Nah, nanti jadinya akan seperti ini teman-teman ya.
Jadi akan seperti ini. Cuman saya akan konversi lagi coba. Kalau misal kita tambahi di sini offset entities-nya balik itu 3. Tapi nggak bisa dia teman-teman. Kalau 1 nanti dia akan ini ya. Nah, nanti dia akan menutupi. Cuman ini udah bagus sih. 1 aja ya teman-teman. Ini udah bagus. Kalau udah di sini berarti tinggal kita ini kan berarti ada jaraknya, yaitu 50 sama 30, dan itu adalah syaratnya teman-teman ya. Jadi bebas ya, kalau misalkan nanti lebih beberapa ya, itu bebas, jadi tidak selalu mengikuti. Kita mau tahu terlebih dahulu teman-teman, ini lebarnya berapa. Ini 16, berarti kurang 14 lagi teman-teman, itu 13, sekian lah, jadi 16 lebih. Oke, jadi di sini saya akan gambar ulang ya, bagian front plan seperti ini. Oke, saya akan beri, ini kan 16 ya, 16 itu berarti kurang 14, jadi 13 bagi 2, 6,3 lah ya. Saya akan beri jarak 6,3. Oke. Ya. Lalu di sini kita akan smart dimension aja deh, 6,4. 6,3 dia udah benar tadi. Lalu yang bawahnya juga berarti di sini 7. 7. Oke. Oke. Lalu selanjutnya sini kita tinggal offset entities. Dan sini ya teman-teman, sini. Sini. Oh, ini belum ya. Sini. Oke. Oke, sepertinya udah. Sekarang kita bagian bawahnya. Aduh teman-teman ya, pencet semuanya tadi, jadi ulang. Oke, mohon maaf banget teman-teman. Aduh, pencet lagi loh. Suara kita pelan-pelan aja deh, kita pelan-pelan. Oke. Ini udah nih, kita okein aja dulu. Oke, sini. Tas, oke. Udah ya. Kita sekarang ekstrak aja bagian sini dan juga sini. Oke. 7. Sip. Oke, ini udah jadi ya teman-teman. Ini udah jadi, cuman kurang apa ya? Sabar. Ya, overall udah bagus ya teman-teman. Cuman saya takutnya ketika nanti melakukan proses cutting, ini kan jarak ini dan juga jarak ini kan sangat tipis ya teman-teman. Jadi itu kemungkinan takutnya sekali saja di bengkoknya itu patah gitu. Ya, jadi usahain banget teman-teman jarak ini dan juga jarak ini tuh masih lebar dikit lah. Maka dari itu tadi saya kasih jarak 1 karena itu ya teman-teman. Tapi ini udah dibilang aman lah sepertinya. Oke. Kalau udah di sini saya akan save as terlebih dahulu teman-teman. Bagian 1. Oke. Kalau di save kita di sini new, lalu make drawing from part atau assembly ya teman-teman. Nah, kalau udah di sini kalian bebas mau pilih sheetnya tuh formatnya apa. Misal di sini saya akan pilih formatnya portrait.
Lalu di sini sheet formatnya saya delete terlebih dahulu. Lalu di sini saya akan ke drawing, model view, lalu ke bagian satu ini, teman-teman. Bisa ya? Browse, bagian satu. Nah, ini ya teman-teman. Oh iya, saya lupa teman-teman. Lupa apa ya? Lupa untuk menambahkan bolongannya, teman-teman, ya. Karena kan gantungan kunci kan perlu ya, teman. Menambahkan bolongannya di bagian kanan. Oke. Tiga. Ini gede kali nih ya. 3.5. Oke. Ini saya akan ke bawah sedikit. Ya, 3.5 aja berarti. Nah, udah, setelah itu kita bolongin aja menggunakan extrude touch. Draw all. Ini udah ya teman-teman. Kalau sudah, di sini langkah selanjutnya kita akan save lagi, save as. Save as. Oke. Lalu kita akan buka bagian 2-nya yang draw. Oke. Sekarang kita akan ke model view lagi. Kita akan replace bagian yang baru. Nah, ini udah. Ini tinggal garis-garisnya kita hapus saja. Dan juga scale-nya kita atur ya teman-teman. Yaitu 1:1 ya. Oke, ini berarti use custom scale. Oh, ini udah by default ya teman-teman, 1:1. Kalau udah, tinggal kita centangin. Dan kita save ya teman-teman. Save as. Laser. Lalu untuk formatnya di sini kita ubah yaitu di XF. Nah, ini udah selesai, kita save. Langkah selanjutnya kita buka aplikasi Corel Laser ya teman-teman. Nah, Corel Laser. Kita hiasin aja dan kita tinggal menunggu aplikasinya terbuka. Oke. Ini aplikasi sudah terbuka. Langkah selanjutnya di sini kita open file yang udah kita save sebelumnya. Nah, ini 1:1 juga dan ukurannya 57 sama 26,69. Ini masih ya beda dikit lah teman-teman ya. Jaraknya beda dikit. Oke, kita oke nih. Nah, ini udah jadi ya teman-teman ya. Anggap saja ya sekarang prosesnya itu kita sudah tercolok ya. Sudah kecolok alat lasernya ke dalam laptop kita atau komputer kita. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan memblok seluruh bagian sketsanya ya. Saya akan ambil contoh seperti ini teman-teman. Nah, ini kan saya blok semuanya. Nah, langkah selanjutnya di sini kita pilih bagian yang hitam ini, bagian kanan. Lalu langkah selanjutnya kita pilih bagian hitam juga di bagian paling bawah. Yang ini teman-teman. Nah, gunanya apa teman-temannya? Gunanya agar nanti si laser bisa men-track sketsa kita, jadi bisa mengikuti sketsa yang telah kita buat. Seperti itu teman-teman. Ya, dan juga saya lupa menjelaskan ya, ada beberapa settingan yang perlu kita atur ya, yaitu device-nya. Itu penting banget kalian setting terlebih dahulu. Kalau udah kalian blok ya semuanya dan juga hitamin sketsanya. Langkah selanjutnya kalian tinggal ke cutting, lalu kalian starting gitu ya. Mudah banget ya teman-teman. Tapi ya karena di sini ya saya tidak bisa menunjukkan proses laserannya pada desain ini ya. Saya akan memperlihatkan proses pada desain yang telah saya buat sebelumnya. Cuman kenapa saya bilang ya teman-teman ya, jarak dari ini ke ini tuh sangat penting, karena nanti ketika kita melalui proses cuttingan atau laser itu nanti dia takut nanti kita kepotong gitu, jadi rawan patah lah istilahnya. Oke. Jadi ya tanpa berlama-lama kita akan lanjut ke proses cuttingannya atau proses lasernya teman-teman. Ya teman-teman, ini adalah proses awal kita, yaitu proses mengblok seluruh sketsa kita agar nanti bisa tracking ke dalam lasernya. Cuman di sini ya teman saya melakukan kesalahan ya, tidak sengaja jadi dia hanya memblok bagian dalamnya saja. Cuman nggak apa-apa ya,
kita lanjut ke proses selanjutnya teman-teman. Oke. Ya teman-teman, ya ini adalah proses selanjutnya ya teman-teman. Sebelum kita melalui proses penglaseran, ya jadi di sini ya kita melakukan preview terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelum kita melakukan laser ya teman. Gunanya apa? Gunanya ya agar kita tahu nih bagian mana-mana saja yang nantinya kita akan laser. Cuman di sini ya cara kita melakukan preview itu mudah sekali ya teman-teman. Ya jadi kita perlu menonaktifkan atau uncentang bagian laser. Lalu setelah itu baru kita starting deh. Oke teman-teman ya, jadi sebelum kita melakukan proses laser, ada yang perlu kita konfigurasi, yaitu speednya. Speednya harus kita atur 7, sorry. Dan juga untuk power dari lasernya kita perlu atur 35. Bagaimana? Kenapa? Karena ketebalan dari akriknya yaitu sebesar 3 mm, jadi kita perlu menaikkan 5 mm pada power lasernya teman-teman ya. Ya teman-teman, ini adalah proses terakhir kita ya setelah kita melakukan konfigurasi pada settingan softwarenya dan juga melakukan preview dan juga locking seluruh sketsa kita teman-teman ya. Jadi langkah terakhir tinggal kita pilih aja ya, kita klik tombol starting pada softwarenya. Dan ini yang akan terjadi teman-teman ya. Alat ya atau si laser akan melakukan proses tracking ke dalam sketsa kita. Dan ya teman-teman ya, enjoy ya teman-teman, enjoy proses trackingnya. Cuman sayang saja saya tidak memfoto hasil dari lasernya gitu. Oke teman-teman ya, jadi itulah ya teman-teman beberapa proses kita dalam melakukan cuttingan atau laser ya. Aku harap kalian semua yang menonton video ini ya paham lah dengan apa yang saya lakukan dari tadi ya. Terus juga saya minta maaf banget teman-teman apabila video proses yang saya tampilkan sebelumnya itu terpotong-potong ya atau tidak full ya teman-teman, saya minta maaf juga. Terus juga saya minta maaf banget ya tidak menampilkan hasil dari proses tersebut ya, karena saya lupa ya, kelompok kami lupa untuk menampilkan untuk memfoto hasil dari cuttingan tersebut. Ya cuman ya segitu dulu teman-teman video dari saya. Saya Yazid, saya pamit undur diri. Dadah.